aturan pangan jadi ngawit. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan suatu materi mengenai organisasi non-blok. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu menggunakan video. Baik, materi pertama yaitu sejarah mengenai organisasi non-blok akan dijelaskan oleh Dayu Indira. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah non-blok. Gerakan non-blok ini didirikan pada tanggal 1 September 1961. Gerakan non-blok atau GNB merupakan gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang memiliki anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Kata non-blok ini pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri India yaitu Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidatonya Nehru menjelaskan bahwa ada 5 pilar yang digunakan sebagai sebagai landasan untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut Pancasila atau 5 pengendali yang isinya yang pertama saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, yang kedua perjanjian non-agresi, yang ketiga kesetaraan dan keuntungan bersama, yang keempat tidak akan mengikuti urusan dalam negeri negara lain, yang kelima menjaga perdamaian. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Dalam konferensi tersebut, ada negara-negara yang tergabung dalam blok tertentu yang akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi barat atau timur. Gerakan satu ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada tahun 1960-an saat anggotanya mulai terpecah dan tergabung dengan blok lainnya termasuk blok timur. Setelah itu muncullah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet menganggap negaranya mereka merupakan negara non-blok. Gerakan satu ini kemudian mulai terpecah sepenuhnya pada saat invasi Soviet dengan Afghanistan pada tahun 1979. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN merupakan puncak pertemuan antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang berhubungan dalam pembangunan ekonomi dan budaya di antara negara-negara ASEAN Tenggara. Dalam pembentukan gerakan non-blok tentu ada tujuannya. Tujuan utama adanya gerakan non-blok adalah untuk membangun hak untuk menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan integritas sosial antara negara-negara anggotanya. Adapun tujuan lainnya, yang pertama menentang adanya apartheid, yang kedua tidak memihak fakta militer multilateral, yang ketiga berjuang dan menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme, yang keempat berjuang dan menentang kolonialisme, kependudukan, rasisme,
invasi dari asing. Yang kelima, pelucutan senjata. Yang keenam, tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain. Yang ketujuh, menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dari dalam negeri. Yang kedelapan, membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. Yang kesembilan, melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. Yang kesepuluh, mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kemerdekaan bersama kebersamaan dan kemerdekaan. Yang ke-11, meredakan tegang dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Dayu Indira. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia. Yang pertama ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Negara blok barat merupakan koalisi antara Amerika Serikat dan kebanyakan berada pada Eropa Barat dan juga Amerika Utara. Blok barat juga dikenal sebagai blok liberal atau blok Amerika yang terbentuk pasca Perang Kedua. Untuk mengkoordinasikan pertahanan militer, Amerika Serikat kemudian mendirikan NATO. Pada awalnya NATO terbentuk dari 12 negara dan kemudian NATO bertambah beberapa negara lainnya, yaitu Yunani, Turki, Spanyol, dan Jerman Barat. Pada Oktober 1999 terjadi penyatuan Jerman dan pengaruh Uni Soviet semakin berkurang. Beberapa orang lantas mempertanyakan pertahanan NATO sebagai organisasi internasional, dan kemudian negara-negara mantan Uni Soviet berpindah kubu bergabung dengan NATO pada Perang Dunia usai. Selanjutnya Blok Timur. Blok Timur adalah istilah yang digunakan untuk kelompok negara sosiolis atau negara komunis di Eropa Tengah, Eropa Timur, Asia Tenggara dan Asia Timur. Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Blok Timur juga dikenal sebagai blok sosiolis, blok komunis, atau blok Uni Soviet. Terbentuknya Blok Timur berawal dari pasca usai Perang Dunia Kedua, dan Uni Soviet menetapkan pengaruhnya kepada bekas jajahan Nazi Jerman. Uni Soviet, awal terbentuknya Uni Soviet terdiri dari 8 negara, yakni Uni Soviet, Cekoslowakia, Ukraina, Polandia, Bulgaria, Albania, Rumania, dan Jerman Timur. Uni Soviet mengikat negara-negara satelit timur yang berhaluan komunis. Uni Soviet juga memiliki sekutu, yakni Cina, Kuba, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Korea Utara yang dikenal sebagai negara Blok Timur. Kemudian negara-negara tersebut berkembang sehingga pengaruh Uni Soviet berkurang dan terjadi runtuhnya Uni Soviet, sehingga otomatis juga Pakta Saraswati dibubarkan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi
non-blok atau konferensi 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama ada konferensi pertama. Konferensi pertama terjadi pada tahun 1961. Dianggotakan oleh 25 negara bagian yang berisikan 8 dari negara Asia, 9 dari negara Afrika, 6 dari Arab, dan 1 dari Amerika Latin. Pada konferensi ini terjadi atau membahas tentang diskriminasi ras, pemajukan negara, dan tentang pembuatan senjata. Selanjutnya ada konferensi kedua. Konferensi kedua ini terjadi pada tahun 1964. Dalam konferensi ini berisikan 48 negara. Dalam 48 negara itu, 10 negara telah resmi menjadi berstatus pengamatan resmi. Dalam konferensi kedua ini membahas tentang diskriminasi ras. Dalam konferensi ini juga terdapat tampaknya adanya pertikaian antara negara moderat dengan negara radikal pimpinan Soekarno. Selanjutnya ada konferensi ketiga. Konferensi ketiga ini terjadi pada tahun 1970 yang dianggotakan oleh 54 negara bagian. 9 dari negara bagian tersebut telah berstatus sebagai pengamatan resmi. Dalam konferensi ketiga ini membahas tentang diskriminasi ras atau diskriminasi tentang kulit putih di Afrika. Yang terakhir adalah konferensi tingkat tinggi keempat atau konferensi keempat. Dalam konferensi terakhir ini berisikan 75 negara dan 9 negara menjadi pengamatan resmi. Dalam konferensi terakhir ini yang dipimpin oleh Presiden Zimbabwe membahas tentang negara-negara melarat di dunia. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kakak, materi akan dilanjutkan oleh Yoga. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang konferensi. Yang ini adalah konferensi kelima, di mana diadakan pada Agustus 1976 di Colombo, ibu kota Sri Lanka. Pada konferensi ini, selain mempertegas tentang kepentingan negara-negara mengenai kerugian yang diakibatkan oleh tata ekonomi dunia yang tidak adil, juga dirumuskannya perjuangan bersama dalam bidang perdagangan, industri, teknologi, termasuk meningkatkan media informasi di negara-negara non-blok. Selain itu juga pada konferensi ini dirumuskannya program aksi bersama yang disebut sebagai deklarasi perjuangan. Selanjutnya ada konferensi ke-6. Dalam konferensi ke-6 ini negara non-blok bertambah menjadi 94 anggota negara, 20 negara peninjau, dan 18 organisasi dan negara yang dianggap sebagai tamu. Meskipun pada konferensi ini terjadi pertentangan antara dua kubu, yakni kubu moderat dan kubu radikal. Meskipun begitu, pada konferensi ini berhasil menghasilkan resolusi untuk prinsip-prinsip non-blok yang dirumuskan dalam deklarasi politik. Selain itu, pada deklarasi ekonomi juga menegaskan mengenai sikap-sikap negara non-blok mengenai pernyataan yaitu dominasi ekonomi asing yang mengakibatkan negara-negara yang sedang berkembang diperhambat pertumbuhannya. Itu pun berhasil untuk dirumuskan. Selanjutnya ada konferensi ke-7. Pada konferensi ke-7, keanggotaan Kamboja masih belum diselesaikan. Karena itu pemerintah Kamboja yakni Heng Samrin dan rezim Pol Pot masih bersifat peninjau. Selain itu, pada konferensi ini awalnya akan dilaksanakan di Irak, tepatnya di Baghdad, ibu kota Irak. Tetapi karena konflik Irak dan Iran, sehingga
konferensi ke-7 ini dipindahkan ke Delhi, ibu kota India. Selanjutnya adalah pendiri gerakan non-blok. Pendiri gerakan non-blok adalah ada 5 orang, yakni Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, lalu ada Presiden Soekarno dari Indonesia, lalu ada Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, selanjutnya ada Presiden Joseph Broz dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Yoga. Materi selanjutnya yaitu peranan organisasi non-blok akan dijelaskan oleh Cynthia. Akan menjelaskan tentang peran gerakan non-blok. Organisasi gerakan non-blok mewadahi negara-negara yang tidak ikut masuk ke dalam blok barat maupun blok timur. Secara garis besar, gerakan non-blok membuat negara-negara yang tidak ingin dijadikan objek kepentingan suatu dunia dua raksasa di dalam pergolakan politik internasional. Negara yang menjadi inisiator ini juga menerapkan prinsip fundamental dalam organisasi, yaitu yang pertama, saling menghormati kedaulatan dan kedaulatan. Misalnya, bila suatu bangsa sudah merdeka, kita harus bisa menghargai kedaulatannya bangsa tersebut. Kedaulatan serta teritorial setiap bangsa merdeka atau lebih oleh negara lain. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Perjanjian non-agresi adalah antara dua negara atau lebih tidak saling menyerang, menjaga konflik bersenjata yang tidak sengaja dan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Pengertian intervensi adalah campur tangan suatu negara dalam urusan negara seperti politik ataupun urusan negara seperti negara lain. Berdasarkan hal ini, tidak ada negara atau kelompok berhak untuk mengintervensi negara mengenai urusan dalam dan luar negeri sebuah negara, baik itu mengintervensi secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, kesejahteraan, keuntungan bersama dapat terwujudnya kehidupan yang harmonis di antaranya, tercipta relasi yang adil, bebas, dan kedamaian atau kesejahteraan. Rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga hal ini mendatangkan sebuah keuntungan untuk berbagi negara. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga perdamaian dengan menentang kolonialisme, politik apartheid dan realisme, serta merendahkan ketenangan dunia sebagai akibat dan persaingan dan permusuhan dua blok adidaya, sehingga hal ini dapat merupakan perdamaian dunia. Sekian presentasi dilakukan oleh teman saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Baik, materi selanjutnya adalah peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Akan dijelaskan oleh Nanda. Ya, tidak hanya sebagai anggota dalam GNB itu sendiri, tapi Indonesia juga memiliki peran penting dalam gerakan non-blok atau GNB. Perannya diantaranya yang
Indonesia pernah menjadi tuan rumah KAA di Bandung dan menjadi salah satu pelopor pendirinya GNB. Yang kedua, sebagai pendiri dari GNB tersebut. Dan yang ketiga, pernah menjadi tuan rumah dalam KTTA di Jakarta pada tahun 1992. Dan tidak hanya hal tersebut, tapi Indonesia juga pernah menjadi pemimpin dalam GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Indonesia juga memiliki prinsip yang sama dengan GNB, dan Indonesia juga membantu dalam mengupayakan perdamaian dunia. Indonesia sendiri juga membantu membayar utang negara lain dengan negara lain yang berkembang. Indonesia sendiri juga memiliki kerjasama dengan negara lain, seperti contohnya dengan teknik selatan di GNB itu sendiri. Dan hal tersebutlah yang bisa saya bicarakan tentang peran penting Indonesia dalam GNB. Baik, selanjutnya kami akan menayangkan video cuplikan mengenai gerakan non-blok. Halo guys, salam sehat sejahtera untuk kalian semua. Kali ini, Blokanesia akan membahas sejarah lahirnya gerakan non-blok, di mana Indonesia juga ikut andil di dalamnya. Mari kita simak. Pada awalnya, organisasi gerakan non-blok ini lahir pasca Perang Dunia Kedua yang menghancurkan berbagai ekosistem dan sektor-sektor penting. Dalam konteks politik, Perang Dunia Kedua ini membentuk fragmentasi dari negara-negara yang terasosiasi dalam dua blok yang bersaing merebutkan pengaruh atau yang dikenal dengan Perang Dingin. Blok tersebut dikenal dengan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan paham liberalisme demokrasi, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialisme komunisme. Atas dasar ini, ada beberapa negara yang tidak ingin berpihak kepada Blok Barat dan Blok Timur atau netral. Akhirnya negara-negara ini mendirikan gerakan non-blok GNB yang memiliki sikap geopolitik yang putih, netral, dan tidak memihak kepada kedua blok tersebut. Non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchil atau 5 pengendali. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 prinsip tersebut adalah 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri-negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok atau GNB. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia Afrika bertujuan terutama untuk mendorong proses dekolonisasi dan memperkuat hubungan antara negara-negara yang baru merdeka. Selain itu, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi antara Barat dan Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Gerakan Non-Blok atau GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Pasca runtuhnya Blok Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi gerakan non-blok. Ada yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi gerakan non-blok menjadi tidak bermakna. Namun, mayoritas negara mengusulkan agar gerakan non-blok menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru pasca Perang Dingin, seperti pelucutan senjata, pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan, serta pembentukan tata dunia yang lebih adil bagi negara berkembang. Pada awalnya, gerakan non-blok memang lebih banyak beraktivitas dalam isu politik, seperti dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian negara-negara gerakan non-blok. Itulah informasi sejarah yang bisa saya sampaikan kali ini. Salam sehat sejahtera, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sesi tanya jawab akan dilakukan di WA. Belum? Baik, untuk mempersingkat waktu, sesi tanya jawab akan dilakukan di online. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Presentasi kali ini akan diakhiri dengan video. Pengawas nggak irama aliran non dino Pak Moy pulang caranya Aturan para mesanti ngawin. Om Santi 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 Om.